Oh, mungkin saja kamu harus meneruskan memutih seperti bapakmu. Ternyata yang menarik tangan kirinya adalah bapaknya sendiri yang sudah berpulang beberapa puluh tahun yang lalu. Wes semeton kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, perkenalkan saya Tu Senja. Di sini saya akan membawakan cerita-cerita nyata dari narasumber saya. Dan semua narasumber saya meminta kepada saya untuk merahasiakan privasi, nama desa dan juga nama lengkap mereka, karena mereka tidak mau ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang baru menonton, saya sarankan menonton dulu episode sebelum ini yang judulnya Suara Ketukan Pembawa Kabar. Pokoknya itu tuh cerita dari Pak Rama tentang kisah bagaimana bisa ayahnya yang seorang memutih yang pergi sehat tapi tiba-tiba pulang dengan keadaan tidak bernyawa dan badannya ini ditemukan di sebuah jurang di samping batu yang sangat besar dalam keadaan yang tidak memakai sehelai benang pun. Jadi agar kalian ini tidak bingung, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya. Nah, mari kita lanjut saja. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Pak Rama. Ini kejadian puluhan tahun setelah ayah dari Pak Rama ini ditemukan berpulang semetonnya. Di cerita sebelumnya Pak Rama kan sudah menjelaskan kronologi apa pekerjaan bapaknya, kenapa bisa bapaknya ditemukan di sana, dan sampai detik ini Pak Rama dengan keluarga besarnya belum tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari kematian ayah dari si Pak Rama ini. Dan desas-desus ini tuh sudah berlalu puluhan tahun, tapi sampai saat ini masih banyak banget simpang siur, ada konspirasi yang beredar, beginilah, begitulah, begini, begitulah, tentang bagaimana dan kenapa ayah dari Pak Rama ini bisa ditemukan tidak bernyawa di jurang tersebut. Nah, singkatnya begini, semetonnya setelah kepergian dari bapaknya si Pak Rama ini, Pak Rama merasa benar-benar kehilangan sosok ayah. Semeton dia hanya dibesarkan oleh ibu dan juga kakaknya saja. Waktu itu Pak Rama merasa memang dia dan keluarganya tidak pernah kesusahan ekonomi, karena bapaknya ini punya banyak banget perkebunan, tabungan dan juga aset. Tapi tidak bisa dipungkiri Pak Rama sering sekali merasa kesepian karena belum siap ditinggal oleh bapaknya. Nah, di cerita sebelumnya apakah semeton ada yang ingat kalau satu hari sebelum mayat bapaknya ini ditemukan, Pak Rama kan pernah bertemu dengan entah itu roh atau apapun penampakan dari bapaknya. Dan bapaknya ini kan memberikan Pak Rama keris yang di ujungnya itu ada permata putih. Ketika itu Pak Rama tidak mau menyimpan keris itu, dan Pak Rama yakin kalau keris itu sudah diletakkan kembali di tempat yang seharusnya dia berada oleh bapaknya si Pak Rama. Ini tuh tapi sudah belasan tahun berlalu setelah bapaknya meninggal dunia. Ketika itu Pak Rama sudah menikah dan punya satu orang anak cowok. Adiknya Pak Rama ini masih bekerja di luar negeri, tepatnya di Jepang. Karena adiknya ini bisa dibilang benar-benar orang yang ambisius, dia tuh benar-benar ingin cepat sukses, makanya memilih untuk bekerja di luar negeri. Kakak perempuan dari Pak Rama ini waktu itu juga sudah menikah ke luar desa dan juga sudah punya 2 orang anak. Nah, bisa ditegaskan semeton kalau Pak Rama tinggal satu atap dengan ibu dan juga istri dan juga putra kecilnya. Ketika itu Pak Rama sudah berumur 25 tahun. Pak Rama masih ingat banget kenangan-kenangannya dia bersama ayahnya, apalagi kenangan terakhir sebelum mayat ayahnya ini ditemukan. Sampai saat ini Pak Rama masih berpikir semeton, itu siapa? Dan kalaupun memang itu adalah roh dari bapaknya Pak Rama, kenapa bisa terasa senyata dan juga seril itu gitu loh. Setelah kepergian dari bapaknya, Pak Rama dan juga keluarganya masih tetap sembahyang di kamar suci bapaknya. Tapi memang kalau menurut kita di Bali, kepercayaan kita kan kalau ada orang tua yang memutih dan beliau sudah berpulang, harusnya keturunannya pasti ada yang melanjutkan. Waktu itu banyak banget desas-desus dari warga kalau ada yang bilang kalau bukan Pak Rama ya pasti adik cowoknya, adik Komang ini yang akan melanjutkan. Nah, ketika itu semeton tepat ulang tahun ketiga dari anaknya Pak Rama.
Pak Rama dengan ibu dan juga istrinya masih sering sembahyang ke tempat kamar suci si bapaknya ini. Setelah Pak Rama ini sembahyang di Merajan, dia akan sembahyang ke kamar suci bapaknya. Nah, waktu itu di umur yang ke-25 tahun ini, Pak Rama mulai bermimpi sering sekali didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini memakai baju kebaya putih, rambutnya terurai panjang, dan wajahnya sangat cantik, semeton. Setiap Pak Rama bermimpi purnama, kajeng kliwon, atau rainan-rainan besar yang ada di Bali, Pak Rama selalu bermimpi seolah-olah dijemput oleh si wanita ini, diajak mandi di sebuah sungai. Setelah diajak mandi ini, Pak Rama akan diajak mendaki gunung. Tapi anehnya, setiap Pak Rama sedikit lagi akan tiba di puncak gunung ini, dia selalu terbangun dan tidak pernah berhasil tiba di puncak gunung tersebut. Waktu itu Pak Rama berpikir, semeton, siapa wanita ini? Kenapa di dalam mimpi wanita ini terlihat sangat cantik? Dan Pak Rama pun mulai ingat dengan cerita dari ayahnya. Dulu ayahnya kan pernah bercerita, dia bisa ngiringang dan sesakti itu mengobati orang-orang karena dibantu oleh seorang wanita. Dan Pak Rama pun berpikir, apa jangan-jangan wanita yang diceritakan oleh bapaknya adalah wanita yang saat itu sangat sering datang ke mimpinya Pak Rama. Pak Rama pun sering sekali bermimpi seperti ini, semeton. Pokoknya beberapa langkah lagi sebelum Pak Rama sampai di ujung gunung, dia akan terbangun. Dan beberapa hari kemudian dia akan terus saja bermimpi seperti itu. Karena Pak Rama sangat sering bermimpi seperti itu, akhirnya Pak Rama pun berdiskusi dengan paman dari ayahnya yang dulu ikut membantu mengkremasi ayahnya Pak Rama. Kalian masih ingat dong di cerita sebelumnya. Nah, kita sebut saja namanya Paman Made. Ya, Paman Made ini adalah paman dari ayahnya Pak Rama, yang otomatis dia juga dipanggil bapak oleh Pak Rama dan juga keluarga besarnya Pak Rama. Paman Made ini adalah seorang yang memutih, yang memang umurnya ini jauh lebih tua dari bapaknya si Pak Rama, yang ketika itu Paman Made ini memang usianya sudah sangat tua, semeton. Waktu itu Pak Rama karena tidak tahu harus bertanya kepada siapa, Pak Rama sering sekali bertanya kepada Paman Made ini, apa sih arti dari mimpi-mimpi ini? Pak Made selalu bilang kepada Rama, oh mungkin saja kamu harus meneruskan memutih seperti bapakmu. Dan tunggu saja, kalau memang waktunya sudah tiba, nanti akan ada ciri-ciri yang datang. Dan kamu pasti akan mengikuti ciri itu senatural mungkin dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Ketika Rama diberikan nasihat seperti itu, dia cuma iya-iya saja dan bingung gitu loh, semeton, apa yang harus dia lakukan. Nah, waktu itu Pak Made juga bilang, kalau seumpamanya Rama melihat keris yang dimaksud oleh bapaknya, tolong beritahu Pak Made dan Pak Made akan membantu Rama untuk mendapatkan keris itu kembali agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Singkat cerita, semeton, waktu pun berlalu, Pak Rama melalui hari-harinya dengan sering sekali bermimpi didatangi oleh wanita cantik dan akan dituntun mandi di sungai dan mendaki gunung. Nah, suatu hari, waktu itu kebetulan adalah hari otonannya Pak Rama. Setelah dia itu ditata banten otonan oleh istri dan juga ibunya, entah kenapa dia merasa sangat ngantuk. Sebelum dia tidur siang, dia pun muspo dulu ke kamar suci bapaknya. Setelah dia muspo itu, tiba-tiba dia benar-benar mengantuk dan tertidur di kamar suci bapaknya. Di saat itu Pak Rama bermimpi kembali, dijemput oleh seorang wanita yang sangat cantik, memakai kebaya putih, kamen putih, rambut sangat panjang. Dia diajak untuk meluka dan juga sembahyang. Setelah sembahyang ini, Pak Rama kembali mendaki gunung dengan si wanita ini. Waktu itu satu langkah lagi Pak Rama akan tiba di atas gunung. Dan saat itu tiba-tiba tangan kirinya Pak Rama ditarik oleh seseorang dan Pak Rama pun menggelinding dari atas gunung menuju kembali ke pemandian tempat tadi pertama dia melukat. Ketika itu tiba-tiba wanita yang dari tadi mendampingi dia naik ke gunung menghilang, dan ketika Pak Rama tersadar, ternyata yang menarik tangan kirinya adalah bapaknya sendiri yang sudah berpulang beberapa puluh tahun yang lalu. Di dalam mimpi itu Pak Rama untuk pertama kalinya bertemu dengan bapaknya, semeton. Di sana seperti nyata banget. Pak Rama tidak merasa itu adalah mimpi gitu loh, semeton. Di dalam mimpi Pak Rama menangis dan wujud Pak Rama di dalam mimpi masih saat ketika bapaknya ini berpulang, yaitu kelas 3 apa kelas 1 SMP, saya lupa. Di saat itu bapaknya menangis memeluk Pak Rama dan bapaknya bilang, "Jangan lakukan ini, Nak, jangan.
tetaplah berpegangan kepada Tuhan dan jangan lakukan apapun itu hasutan-hasutan di samping. Ketika itu tiba-tiba Pak Rama terbangun, dan ketika dia terbangun ternyata itu sudah jam 3 sore dan dia pun keluar dari kamar suci bapaknya. Setelah hari itu Pak Rama tidak pernah lagi bermimpi melukat ataupun menaik gunung ataupun bermimpi bertemu dengan si wanita cantik ini. Suatu hari semeton, Pak Rama ini bermimpi dia sedang berburu di sebuah hutan. Dan ketika dia berburu, dia masuk ke dalam sebuah goa. Di dalam goa ini dia menemukan keris kecil yang dulu diberikan oleh ayahnya. Ketika Pak Rama terbangun, Pak Rama pergi ke rumah Paman Made dan menceritakan mimpinya ini. Nah, akhirnya Pak Rama dan juga Pak Made pun akan pergi berburu ke tempat sesuai dengan yang ada di dalam mimpinya Pak Rama. Dan tempat itu ternyata jaraknya itu tidak jauh dari rumahnya si Pak Rama. Nah, saat itu Pak Rama dengan Paman Made ini berangkat jam 5 pagi. Mereka naik sepeda motor, kemudian memarkirkan sepeda motornya di tepi jurang dan langsung menuruni jurang ini. Menurut Pak Made, lokasi mimpi yang dilihat oleh Pak Rama di dalam mimpi memang ada di situ, semeton. Wih, menurut Pak Rama ya dia harus menuruni jurang, melewati jalan setapak, dan akhirnya dia pun melihat sebuah goa yang dia lihat di dalam mimpi. Waktu itu Pak Made mengajak Pak Rama ini masuk ke goa tersebut, dan di ujung goa Pak Rama melihat ada batu yang sangat besar. Di samping batu itu ada sebuah pelinggih kecil. Dan ketika Pak Rama dan juga Pak Made sembahyang di sana, Pak Rama melihat ada sinar putih, dan ketika dilihat lagi itu adalah sebuah keris yang ujungnya ada permata putih. Waktu itu pun Pak Rama ngaturang canang dan mengambil keris itu kemudian pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah ya, Pak Rama diberitahu oleh si Pak Made kalau Pak Rama belum siap ngiringang. Pak Made yang akan membawa keris itu dulu. Karena Pak Rama merasa percaya dengan Pak Made, dia pun menitipkan keris itu kepada Pak Made. Sebelum Pak Made mengambil keris itu, Pak Rama dengan Pak Made ini kayak sembahyang dulu di kamar suci bapaknya. Di situ tuh seperti mereka membuat perjanjian. Selama Pak Made ini mau membantu Pak Rama akan menitipkan keris itu di tempatnya Pak Made. Dan kalau Pak Rama sudah siap suatu saat nanti, baru Pak Rama akan mengambil kembali keris itu di tempatnya Pak Made. Setelah mengaturkan canang dan juga dupa dan juga kayak bersumpah gitu loh semetonnya, Pak Made pun membawa keris tersebut pulang ke rumahnya. Dan tahu nggak semeton, beberapa bulan setelah keris itu berada di rumahnya Pak Made yang nangkil itu banyak banget orang-orang yang berobat. Yang memang sebelum keris itu dibawa oleh Pak Made, orang-orang yang berobat ke tempatnya Pak Made ini memang rame semeton. Tapi setelah keris itu ada di sana, yang datang makin rame. Namanya Pak Made makin terkenal sebagai Balian Sakti, orang memutih yang sangat sakti, bisa membantu mengobati penyakit-penyakit Bali. Di situ juga Pak Rama kayak, oh berarti benar dong mimpinya selama ini tentang keris putih ini. Nah, setelah itu entah kenapa Pak Made kan mulai terdengar, dia tuh mulai banyak banget orang-orang yang nangkil berobat. Pak Made ini seperti mulai menjaga jarak dari Pak Rama. Setelah itu Pak Rama kayak berpikir, kenapa kok Pak Made seperti menjaga jarak dari dia? Dan anehnya, semua pekerjaan yang diambil oleh Pak Rama mulai tidak mendatangkan hasil. Perkebunan yang dia kelola bersama dengan istri dan juga ibunya mulai gagal panen. Semua binatang ternak, sapi, babi, ayam, bebek yang dia ternak semuanya kena wabah. Dan sampai di titik Pak Rama benar-benar tidak punya uang untuk menghidupi keluarganya sendiri. Di masa-masa itu Pak Rama pun bertanya kepada orang pintar. Kebetulan orang pintar ini berada di daerah Beleleng. Dan orang pintar ini bilang, kamu harus mencari guru spiritual yang bisa mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Ini adalah dampak negatif karena kamu belum mau ngiringang. Dan inilah yang akan terjadi ke depannya. Apakah kamu mau istri kamu sakit-sakitan, ibu kamu sakit-sakitan, kalau kamu terus saja bimbang dan belum mau menentukan pilihan. Karena Pak Rama tidak mau terjadi sesuatu dengan keluarganya, dia pun mengiyakan, dan mulai saat itu dia pun berguru ke orang memutih ini yang ada di Beleleng. Singkat cerita semeton, seminggu sekali atau 2 minggu sekali Pak Rama akan datang ke tempat orang memutih ini. Waktu berlalu semeton, singkat cerita 2 tahun berlalu, dan Pak Rama pun sudah berguru di tempat ini kan. Waktu itu gurunya bilang kalau Pak Rama ini sudah siap dan Pak Rama disuruh mewinten. Ketika itu Pak Rama dengan istrinya pun mewinten, mesapu tangan dulu. Dan benar semeton,
2 bulan setelah Pak Rama ini mewinten, banyak banget orang-orang yang datang berobat ke tempatnya Pak Rama. Dan Pak Rama pun membuka kembali kamar suci bapaknya. Dan ketika itu dialah yang menggantikan bapaknya nyungsung atau meneruskan memutih dari bapaknya ini. Dan sekarang dialah yang mengobati orang-orang yang terkena penyakit Bali yang akan metambuh ke tempatnya Pak Rama. Singkat cerita semeton, akhirnya namanya Pak Rama pun mulai dikenal. Orang-orang yang berobat pun datang dari segala penjuru Bali. Dan Pak Rama juga tidak mengerti dari mana orang-orang tahu gitu loh. Tapi selama Pak Rama ini ngayah, dia tidak pernah bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang cantik. Dia cuma akan terus berdiskusi dan juga berkonsultasi dengan gurunya ini yang berasal dari Bleleng. Waktu berjalan semeton, akhirnya Pak Rama pun punya 3 orang anak. Dan waktu itu ibunya Pak Rama karena memang sudah dimakan usia, akhirnya berpulang dan diabenkan. Nah, otomatis waktu itu yang ada di rumah cuma Pak Rama, istrinya, ketiga anaknya, dan juga adik Komang. Waktu itu adik Komang sudah menikah dan memilih untuk tinggal terpisah dengan Pak Rama. Karena waktu ibunya ini berpulang kan Pak Rama dan juga adiknya ini diberikan bagian tanah. Nah, bagian tanah dari adik Komang ini dijual oleh adik Komang dan kemudian adik Komang membeli rumah di kota dan hidup di sana dengan keluarga kecilnya.